Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Konita Malina Amalia dapat menjumpai Anda dalam kesempatan kali ini di dialog khusus bersama UPTD PPD Samsat Serang. Pemirsa, berdasarkan keputusan Gubernur Banten nomor 170 tahun 2025 tentang pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor yang dimulai sejak 10 April lalu, yang kemudian diperpanjang berdasarkan keputusan Gubernur nomor 286 tahun 2025, yakni mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2025. Perpanjangan tersebut diputuskan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov Banten dengan melibatkan masukan dan aspirasi segenap masyarakat di Provinsi Banten. Salah satunya pemirsa di Samsat Serang yang memiliki banyak inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan keputusan Gubernur Banten tentang program pemutihan pajak tersebut. Dalam implementasinya kebijakan pemutihan pajak kendaraan itu tentu memiliki peran krusial dalam dalam sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat di 8 kabupaten kota sebagai ujung tombak pelayanan pajak kendaraan bermotor dan juga bertugas untuk menyosialisasikan program secara masif dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah operasionalnya masing-masing. Lalu seperti apa inovasi yang dilakukan khususnya oleh Samsat Serang dalam mendukung kebijakan program pemutihan pajak kendaraan yang digagas oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan pemirsa, saat ini saya telah bersama Ibu Ratu Emma Mahfudloh, SHMH, Kepala UPTD PPD Samsat Serang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Neng. Cerah banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ibu, terkait dengan pemutihan pajak nih Bu, atau pembebasan sanksi pajak. Nah, ini apa saja yang dilakukan oleh Samsat Serang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat wajib pajak khususnya yang ada di wilayah Serang? Ya, dengan adanya program Pak Gubernur, awalnya memang dengan Kepgub 170 tahun 2025 yang berakhir per 1 Juli. Kemudian diperpanjang dengan adanya Kepgub nomor 286 tahun 2025. Materi sih masih sama ya. Materinya masih menghapus pokok dan garing atau sanksi. Artinya masyarakat diberikan keringanan, dibebaskan kembali untuk kesempatan kedua. Sangat luar biasa, saya sangat antusias, sangat mendukung untuk kebijakan beliau, Pak Gubernur, yang memang melihat kepada masyarakat kecil khususnya. Alhamdulillah kita juga harus mendukung dong Samsat Serang juga untuk kebijakan program. Alhamdulillah kita lakukan inovasi beberapa inovasi dari Kepgub 170 kita lakukan evaluasi terus-terusan evaluasi kekurangannya apa. Memang waktu Kepgub 170 ini memang sangat luar biasa membludak ya, karena memang masyarakat mungkin masih karena belum ada kabar akan diperpanjang dan akhirnya kita lakukan evaluasi bersama dengan kepolisian, Jasa Raja dan Bank Banten dan Bu Kepala Bapenda juga, Bu Kaban waktu itu kita lakukan inovasi yang awalnya memang kita tidak batasi antrian, tapi dengan hasil evaluasi itu kita lakukan inovasi memberikan nomor antrian 1 jam sebelum jam pelayanan kan. Jam pelayanan kan jam 8, kita berikan dari mulai jam 7 kita berikan nomor antrian. Itu yang pertama. Dan inovasi yang keduanya kita memberikan menyiapkan di hari Jumat pagi itu menyiapkan sarapan bagi WP yang melakukan pembayaran pajak di pagi hari. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kita memberikan reward untuk wajib pajak yang selalu taat pajak dan tidak ada tunggakan. Bahkan kita juga memberikan layanan pendampingan kepada wajib pajak yang lansia, kemudian yang disabilitas, dan yang ketiga adalah yang ibu hamil. Seperti itu yang kita lakukan dan alhamdulillah sih sudah berjalan sampai di bulan ini Agustus, WP merasa nyaman ya. Oke, baik. Ibu, untuk tanggapan Ibu sendiri ini terkait dengan adanya Kepgub yang kemarin kan 170 sekarang 286 tahun 2025 tentang pembebasan pokok dan sanksi pajak. Ini bagaimana nih Bu dengan adanya diperpanjang sampai 31 Oktober? Tanggapan saya
yang tadi saya bilang bahwa sangat mensupport, sangat merespon baik sekali kebijakan beliau ini Pak Gubernur. Bagaimana tidak, karena masyarakat yang awalnya mereka punya utang ya, punya tunggakan pajak sampai tidak berani membawa motor ke jalanan. Tapi dengan adanya Kepgub perpanjang D170 ini dan 286 ini yang tunggakan dari 2024 ke belakang ya, di bawahnya misalnya dari 2020, 21, 22, 23, 24 tunggakan ini yang lumayan pasti besar kan, baik itu kendaraan R2 atau R4 akhirnya dihapuskan, dibebaskan dan hanya membayar 1 tahun saja pada tahun berjalan di 2025. Artinya bahwa suatu kebijakan yang sangat luar biasa. Kalau di tempat lain mungkin tidak seperti di Provinsi Banten ini ya, berkali-kali Pak Gubernur memberikan membebaskan pajak kepada masyarakat. Jangankan masyarakat yang kecil, mungkin perusahaan-perusahaan pun juga ya diuntungkan dengan kebijakannya. Tapi kembali lagi Pak Gubernur memang ingin selalu membuat inovasi untuk masyarakat Provinsi Banten khususnya, karena saking sayangnya kan gitu ya, saking sayangnya. Jadi kalau saya sih luar biasa pokoknya, tunggakan-tunggakan akan terhapus oleh dengan adanya kebijakan Pak Gubernur itu aja. Baik Ibu, untuk kebijakan pemutihan pajak ini dengan sanksi kendaraan bermotor yang sedang berjalan, apa nih menurut Ibu untuk mendorong kepatuhan wajib pajak di Kota Serang, dan respon masyarakatnya seperti apa? Respon masyarakat alhamdulillah, kalau memang masyarakat tidak antusias mungkin tidak akan sepenuh ini ya. Waktu 170 kita pun petugas waktu Kepgub 170 diimplementasikan yang per 1 April sampai 31 Juli ini kita pulang sampai pagi ya. Jam 2, jam 3 baru pulang. Tapi ya itu dia, kembali lagi kan secapek apapun, karena ini kan kita niatkan untuk membantu mendukung program Pak Gubernur, masyarakat kita tetap kita layani sampai jam berapapun. Akhirnya memang Samsat Serang suka posting belakangan karena kita memang sangat luar biasa. WP itu kita tidak batasi. Sehari aja bisa 700 WP yang hadir ya, yang melaksanakan pembayaran. Itu Senin sampai hari Kamis. Di Jumatnya itu paling 400 karena kan kena break untuk isoma, sholat itu kan, sholat Jumat. Di Sabtunya paling 300. Nah dengan adanya Kepgub 286 ini, kembali lagi masyarakat lagi dimanjakan lagi sama Pak Gubernur. Ayo yang kemarin belum sempat gitu kan, kalau si Kepgub itu bisa bicara, mengajakkan kepada masyarakat. Ayo WP masyarakat Provinsi Banten nih, cepat datang ke Samsat terdekat gitu kan, sesuaikan dengan wilayah hukumnya. Ayo kamu manfaatkan, kamu akan hilang tunggakan-tunggakan kan, seperti itu kan. Akhirnya apa? Yang belum kemarin sempat membayar waktu implementasi Kepgub 170, akhirnya pada datang kan dengan adanya Kepgub 286. Mereka kira mungkin tidak adakan perpanjangan, tapi lagi-lagi Pak Gubernur memperpanjang dan akhirnya mereka datang membayar pajak yang sesuai dengan tunggakannya. Alhamdulillah mereka berantusias. Wah, tunggakan kita habis, tidak punya utang ke negara kan, seperti itu kan, luar biasa. Banyak sekali, pernah kemarin juga ada kendaraan, saya belum lahir mungkin ya, itu ada kendaraan tahun 1952. Dia bayar pajak, kemudian alhamdulillah kebetulan juga memang itu dipakai untuk jualan kayak apa ya, kayak tukang es ya, tukang es masyarakat kecil. Dia sangat bahagia sampai saya berlinang ya, sujud syukur di lobi bahwa saya punya motor. Kata masyarakat. Ya si kakek itu, saya punya motor sekarang Bu, saya aman Bu, jalan-jalan kemana-mana. Terharu kita melihat ya, karena memang ini yang diinginkan Pak Gubernur, membantu masyarakat kecil. Kita pun nggak mungkin ya, seperti Pak Gubernur yang luar biasanya membantu masyarakat sampai WP itu merasa saya akhirnya punya motor, saya mau kemana-mana pun akhirnya aman. Karena apa? Yaitu saya punya STNK. Saya punya kaleng gitu kan, yang tadinya tidak ada nomor polisinya apa-apa, tapi alhamdulillah luar biasa. Pokoknya saya sih pengen ya tetap Pak Gubernur luar biasa yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat Banten, mensejahterakan melalui pembebasan ini. Oke, jadi memang yang tadinya masyarakat
was-was karena Ketakutan. memang takut karena Iya, mati iya, pajaknya gitu ya iya. Bu ya. Jadi ketika ada pembebasan ini masyarakat jadi lebih ringan dan Iya, kemudian juga betul. merasa terbantu gitu ya Iya. Bu ya. Dengan adanya pembebasan pajak akhirnya masyarakat bisa Iya, betul. beraktivitas Iya, dengan lega tanpa iya. harus dikejar-kejar gitu Iya. Bu ya. Mungkin mereka berpikir kan gini, boro-boro buat bayar pajak kan gitu kan. Tapi dengan adanya program Pak Gubernur ini, saya tidak perlu mencari uang lebih. Karena saya dengan kemampuan saya untuk pokok aja juga masih susah. Tapi saya tidak perlu memikirkan harus banyakin uang untuk bayar pajak. Karena semua sudah terbebaskan kan gitu kan. Hanya prioritas dan Bapak harus sehat, saya support terus. Alhamdulillah dan mereka pun juga sampai pernah berdatangan ke sini ke ruangan saya, pengen menyalami saya, pengen mengucapkan, saya bilang ucapkan ke Pak Gubernur karena saya hanya pelaksana biasa melaksanakan program Pak Gubernur seperti itu. Banyak kalau kita ikutin, saya sebagai pelaksana Pak Gubernur di sini banyak ini ya, liku-likunya ya. Banyak terharunya melihat masyarakat kecil yang berdatangan ke sini pengen berfoto, pengen salaman dengan saya, tapi saya bilang saya hanya pelaksana. Saya hanya melaksanakan program Pak Gubernur seperti itu. Berarti memang Ibu ini bekerja dengan hati ya Bu? Hati, harus dengan hati. Iya. Karena kalau tidak dengan hati kita ngerasa dipaksa kan. Oke, berarti itu memang salah satunya mungkin mendorong untuk inovasi di Samsat Serang adalah melayani dengan hati. Ya, harus itu harus. Baik. Ibu, ini sebelum adanya arahan, adanya perpanjangan waktu untuk pemutihan pajak. Ini sudah berapa banyak tadi kan 400 dan 400 mulai dari. ya. Nah, sebelumnya itu berapa banyak Bu sebelum ada pemutihan? Kalau sebelumnya itu kita ngambil di akhir aja ya, di akhir bulan Juli tanggal 28 itu sampai untuk R2 aja sampai 90 unit, kalau nggak salah 90 unit ya, itu per Juli aja ya. Terus sampai untuk yang R4-nya 27.000 unit. Itu baru di Kepgu 170. Nah pas sekarang kalau yang sekarang kan udah naik lagi ya, menaik lagi alhamdulillah. Dari antrian kan, kalau dari antrian WP itu nomor yang kita berikan sampai 400 dan lain-lain itu kan itu semua proses. Jadi kita tidak bisa memilah dia misalkan hanya mutasi, hanya mutasi ke dalam atau ada juga yang melakukan mutasi keluar. Tapi dengan kalau yang mutasi keluar kan dia tidak terkena oleh Kepgub 286 ini karena memang pengecualian kan sebagai mana dalam diktum keempat kalau nggak salah, bahwa pengecualian itu tidak berlaku bagi WP yang melakukan mutasi keluar gitu kan. Jadi memang pemutihan pajak ini bukan hanya penghapusan denda pokok dan juga sanksi kendaraan untuk yang penunggak pajak ya Bu, tapi juga untuk yang dari luar daerah. Ya, Kepgub itu dasarnya ada Kepgub 322 ya. Jadi di Kepgub 322 itu masyarakat yang masih punya kendaraan di luar wilayah Provinsi Banten, misalkan dari DKI, dari Jabar, dari mana, silakan masukin sini. Itu gratis, gratis, tidak ada diberikan pembebasan pokoknya, untuk pokok PKB-nya tidak dibayarkan. Jadi itu diberikan keringanan oleh program Pak Gubernur ini. Oke, luar baik, biasa. Ibu, tadi kita sudah membahas sampai Ibu terharu gitu ya Bu ya. Ini menguras antusias masyarakat sampai yang masyarakat bawah begitu ya Bu ya. Nah ini untuk sosialisasi Bu, ini bagaimana upaya Samsat Serang dalam menyosialisasikan program pemutihan ini kepada masyarakat yang mungkin sulit dijangkau Bu? Karena kan memang kita ketahui bahwa memang harus ke Samsat nih misalnya gitu. Nah itu untuk yang menjangkau yang paling jauh itu seperti apa? Untuk sosialisasi sampai ke daerah-daerah pelosok ini memang kita langkah konkretnya ada penelusuran door to door. Jadi kita membagi petugas-petugas di luar layanan, teman-teman yang di lantai 3 ini saya bagi untuk keliling ke daerah pelosok yang masuk ke dalam 13 wilayah punya Samsat Serang itu, kita bagi untuk door to door, menyampaikan informasi dengan adanya program Pak Gubernur seperti itu, dan kemudian sekaligus pendataan. Bapak Ibu yang punya kendaraan langsung kita catat dan diingatkan oleh kita, Bapak Ibu kebetulan ada program Pak Gubernur dengan adanya Kepgub 286 disegerakan ke Samsat. Sampai kapan Bu? Sampai tanggal 31 Oktober. Nanti Bapak bawa ini. Nah, apabila Bapak posisinya kebetulan misalkan wilayahnya tidak bisa ke sini untuk
yang ganti kaleng, nanti Bapak dan Ibu dibantu dari gerai dulu. Untuk yang tahunan ya bisa dilakukan di gerai, nanti melalui gerai terdekat. Ada gerai Kepandean, kemudian ada gerai MPP kan di sini. Kemudian yang satu lagi ada gerai yang di Ramayana ada 3. Kemudian ada mobil samling juga. Mobil samling itu ada di Samling pertama ada di KP3B, kemudian di Stadion, dan satu lagi ada di Alun-Alun. Dan pada saat bukan hanya itu saja, kita lakukan juga melalui sosialisasi itu memberikan leaflet ya, kita sebar. Kemudian kita melakukan diseminasi penyuluhan yang difasilitasi oleh Bapenda ya, oleh Bapenda Pusat. Kita ikut memberikan penyuluhan seperti itu. Dan kemudian yang selain informasi seperti itu juga kita melalui website Bapenda, Banten Prop Go ID, dan ada melalui IG kita juga kita sampaikan sosialisasi untuk informasi program pembebasan ini melalui IG kita Info Samsat Serang. Terus dan lagi kita pun juga bukan hanya secara offline, walaupun bukan secara online tapi offline juga ada. Kita menyiapkan untuk di loket informasi yang di bawah di lobi, masyarakat yang bertanya apapun dan kita informasikan di bawah ya. Seperti itu di lantai 1 itu ada petugas informasi di situ, dan untuk keluhan-keluhan masyarakat pun juga kita menyiapkan loket juga, loket pengaduan di bawah tangga. Nah, seperti itu yang layanan-layanan inovasi untuk mendukung kebijakan Pak Gubernur dengan Kepku 286 ini. Oke, baik Ibu. Nah, ini kan juga tadi salah satunya adalah inovasinya dengan menggunakan samling ya. samsat keliling ya, tadi ya. Betul. Nah, ini apakah samling di Serang sudah cukup memadai Bu jumlahnya, dan sudah memang menjangkau, apa ada rencana lain untuk mengembangkan atau seperti apa untuk samling ini? Samling ada yang di Samsat Serang ini baru ada 3, yaitu pertama samling yang berada di KP3B, samling yang ada di Stadion, dan samling yang ada di alun-alun. Nah, memang sangat diharapkan ada samling untuk di wilayah Kasemen sana ya, tapi kita belum ada respon dari Bapenda kotanya. Moga-moga dengan Kepgub sebelum berakhir ini kita diberikan kerjasama dengan Bapenda Kota untuk membuka samling di Kasemen. Samling juga bukan hanya itu saja, kadang kita di hari untuk samling alun-alun dia tidak hanya sampai beroperasi sampai Sabtu, tapi kita ada di hari Minggu pagi. Minggu pagi itu kita buka samling untuk Car Free Day. Bagi masyarakat yang di pelosok mungkin kebetulan sambil jalan, sambil olahraga, pasti pengen alun-alun sambil bayar pajak kan lebih nyaman, sambil dia jajan apa. Itu sebagai terobosan-terobosan yang memang harus terus kita banyak-banyak inovasinya biar masyarakat semuanya diberikan kemudahan untuk cara membayar pajaknya seperti apa itu. Oke, untuk jam operasionalnya sendiri ini sama Bu atau seperti apa untuk samling? Yang samling sama, samling. Jadi samling itu mulai jam 8 sampai kalau hari kerja sama. Misalkan sampai Senin dia posting sampai jam 2. Dia jam 2 kembali ke pusat untuk posting, kemudian itu Senin sampai Kamis, di hari Jumatnya posting jam 11. Jadi sampai jam 11 aja. Kalau di hari Sabtu sama, hari Sabtu itu kita posting sampai jam 11. Kemudian kalau Car Free Day itu hari Minggu biasanya sampai setengah hari. Sampai jam 12-an. Sampai gitu. jam 12 ya. Oke, baik Bu. Ini untuk sebelumnya ini ada kebijakan pemutihan pajak dan inovasi yang telah diterapkan Samsat. Tadi kan ini banyak nih Bu ya untuk kemudahan membayar pajak. Apalagi Bu kira-kira Bu yang ingin dikembangkan oleh Samsat Serang? Ya, yang dikembangkan salah satunya inginnya sih ada nomor antrian yang memang lebih mudah ya, kayak dashboard itu kan dulu ada tuh dari Bank Banten, kita diberikan dashboard untuk nomor antrian, tapi kembali lagi kan namanya juga buatan manusia ya, tidak bertahan lama. Ya moga-moga nanti ke depannya juga ada nomor antrian secara online mungkin ya, yang memang lagi digagas oleh Bapenda bidang PSI. Moga-moga cepat terrealisasi dengan adanya nomor antrian online. Jadi WP itu tidak perlu harus datang, dia udah dapat, jadi langsung tinggal barcode kan gitu ya, seperti itu. Dan lagi
Kami sih sangat mendukung sekali apabila nanti ke depan yang digagas juga inisiasi dari Bank Banten. Rencana kan ke depan ada tabungan pajak gitu ya. Tabungan pajak, jadi masyarakat tidak akan terlambat membayar pajak karena dia punya tabungan kan, seperti itu. Jadi modelnya dia per bulan nabung sesuai besaran pajak, nanti misalnya bulan Juli tahun 2026 dia bayar, tapi dia sudah punya dana di tabungan, jadi tinggal di debit seperti itu. Oke, baik Bu. Ibu, ini untuk sejauh ini bagaimana Samsat menganalisis dan kemudian memitigasi potensi kendala teknis. Nah ini kan tadi ada ya, misalnya human error atau dan lain sebagainya. Ini seperti apa ini Bu untuk menanggulangi? Kalau sampai sekarang sih tidak ada permasalahan atau kesulitan yang terlalu yang bikin meresahkan atau sampai mengganggu pelayanan ya. Pernah sekali-kali itu hanya sebentar dan tidak perlu menjadi kekhawatiran juga, karena di Bapenda Pusat melalui bidang PSI itu kita sudah diberikan untuk backup jaringan yang berlaku bagi semua UPTD, semua Samsat di Provinsi Banten yang di backup secara online, pembayaran secara online yang di backupnya oleh bidang PSI. Jadi sudah punya backupnya. Jadi memang kalau ada keeroran atau masalah gitu udah ada yang ada nge-backupnya. Oke, baik Ibu. Ibu, ini kan antusias masyarakat ini kan sangat luar biasa terhadap pemutihan pajak sendiri. Nah ini ada nggak tadi yang Ibu bilang ada evaluasi. Nah evaluasinya ini seperti apa Bu? Evaluasi ini kita mulai tahapan bagaimana WP masuk, kemudian kita lakukan pembenahan ya, tiap sebulan sekali kita lakukan evaluasi, dan nomor antrian yang kita gagas ini adalah hasil daripada evaluasi pada tanggal 27 Juni. Jadi kita buatkan awalnya WP itu antri di teras ya, sekarang tidak, WP antri di sana di pintu gerbang, langsung jam 7 diberikan nomor antrian dan mereka alhamdulillah secara tertib dan terus-terusan kami melakukan evaluasi. Misalkan pada saat ada nopol nih yang sangat terbatas ya di kita. Mutasi kan lagi banyak-banyaknya nih. Mutasi yang masuk ke kita sedang banyak-banyaknya WP ajukan, tapi keterbatasan. Pengennya sih berharap untuk Samsat Serang ini segera dikeluarkan untuk nopol dengan 3 huruf di belakang ya. Karena memang kita susah mencarinya lagi. Moga-moga disegerakan lah seperti Samsat yang lain kan sudah 3 huruf ya. Cuman Samsat Serang yang belum. Masih 2 ini. Belum diakses. Oke, baik Bu. Ibu, ini dengan adanya program pemutihan pajak nih, bagaimana capaian realisasi pendapatan dari pajak di Samsat Serang tahun ini? Apakah optimis Bu bisa mengejar target? Kalau target penerimaan PAD sih memang berjalannya tidak lari ya, tidak lari. Tapi kalau penerimaan unit yang masuk itu luar biasa kan, luar biasa masuknya. Tapi dengan adanya Kepgub 322 menjadi kekurangan terhadap Kepgub 286. Karena Kepgub 286 ini membebaskan semua tunggakan. Tapi dengan Kepgub 322 lagi-lagi kita mengambil potensi baru kan. Potensi baru seperti apa yang tadi sampaikan, bahwa dari luar wilayah Provinsi Banten ditarik sebanyak-banyaknya kepada WP yang akan mengajukan mutasi. Akhirnya kekurangan di target di penerimaan di Kepgub 286 ini akan insya Allah akan terganti dengan potensi baru. Artinya di 2026 insya Allah banyak potensi baru yang akhirnya bisa mengejar kepada target penerimaan PAD-nya. Karena kan dari luar masuk itu tanpa membayar pokok kan, dia diberikan kebebasan, asal masuk aja dulu masuk gitu kan. Nanti yang kekurangan di Kepgub 286 kan tertutup oleh Kepgub 322 ini. Seperti itu Pak Gubernur. Baik Ibu, nah ini terlepas dari target peningkatan PAD yang diharapkan pemerintah daerah. Nah ini bagaimana nih Samsat mengukur keberhasilan inovasi layanan yang diterapkan selama program pemutihan pajak ini berlangsung Bu, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat? Kalau mengukur secara teknis kita tidak ya, tapi melihat kepada pada saat berbondong-bondongnya aja kita melihat keberhasilan program ini, bahwa sangat antusias saja sudah melihat bahwa
masyarakat sangat mendukung dengan program ini. Makanya kita melihat setiap hari berapa jumlah R2, berapa jumlah R4, tiap hari kita melihat ada peningkatan terus dan terus. Itu merupakan cara kita melihat keberhasilan bahwa kendaraan yang masuk makin tinggi kan gitu kan. Oke. Iya. Berarti melihat berbondong-bondong orang yang datang, berarti itu sudah menunjukkan tingkat kepuasannya, Bu. Iya. Baik, Ibu, tadi kita berbicara membahas tentang pemutihan pajak atau pembebasan pokok dan sanksi kendaraan bermotor. Nah, ini juga dari segi pelayanan masyarakatnya juga tadi humanis dan kemudian juga banyak membludak sekali ya Bu ya, apalagi ini yang kemarin makanya diperpanjang oleh Pak Gubernur. Nah, ini bagaimana implementasi dari Kepgub nomor 286 ini untuk Samsat memastikan transparansi informasi mengenai jenis pembebasan dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak? Kalau informasi yang dilakukan oleh Samsat Serang udah sangat transparansi ya. Yang tadi di awal sudah saya sampaikan, kita melalui website online yang Bapenda, Prop Banten, Go ID, dan melalui IG kita, IG Samsat Serang, kemudian beberapa leaflet yang sudah kita sebarkan dan beberapa spanduk kita pasang juga, dan terus-terusan kadang kita juga memberikan ada kegiatan bersama dengan kepolisian melalui razia kan. Razia kan bagian daripada programnya Bapenda ya, programnya Samsat Serang ini bersama kolaborasi dengan Bank Banten, kemudian dengan JR dan kepolisian khususnya. Kita lakukan razia itu sebagai bentuk langkah konkret sebagai sosialisasi bahwa kendaraan WP ini harus segera bayar pajak dengan melalui proses program kebijakan Pak Gubernur seperti itu. Itu langkah konkretnya, dan kemudian kita door to door, kemudian kita mengikuti kegiatan diseminasi penyuluhan yang tadi saya bilang juga kita secara offline juga kan ada untuk loket informasi. Selalu kita berikan informasi sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya untuk wajib pajak. Oke. Berarti ini memang transparansi dari informasi ini sudah melalui berbagai media ya Bu ya. Betul. Baik juga dari mungkin ada tadi pamflet, kemudian spanduk dan lain sebagainya. Baik Ibu. Untuk kesediaan dari manajemen di SDM di pelayanan Samsat ini Bu. Nah, ini seperti apa Bu dalam menghadapi kemarin lonjakan sempat pasti pelayanannya agak sedikit kerepotan mungkin begitu ya, Bu. Betul. Nah, ini bagaimana Bu untuk mengatasinya dan berapa jumlah SDM yang dikerahkan? Kalau SDM di Samsat Serang ini memang kita terdiri atas 4 unsur kan. Ada UPTD PPD Bapendanya, UPTD PPD Serangnya, kemudian ada kepolisiannya, ada jasa rahajanya, dan ada Bank Bantennya. Kita kolaborasi saling mengisi, saling kompak alhamdulillahnya. Di Samsat Serang ini luar biasa karena segimanapun kita letihnya, capeknya tetap yang namanya senyum itu ya, senyum dan saling mengisi. Kadang misalkan di loket yang di sini timpang, langsung loket ini petugasnya bergantian, ayo kita bantu di bagian BBN, bantu saling sama polisi seperti itu. Kita selalu seperti itu, saling bantu. Kemudian melalui untuk SDM sangat luar biasa kualitasnya, alhamdulillah. Mereka berkompeten pastinya karena berpengalaman juga, udah lama juga ya di pelayanan. Ya alhamdulillah sih tersebar kira-kira 50 untuk petugas layanan ya, terbagi dari gerai, samling, kemudian loket-loket yang berada di lantai 1 maupun lantai 2 seperti itu. Jadi udah benar-benar berkualitas lah, sudah teruji gitu kan. Teruji. Ya, makanya mereka cepat dan tepat. Dan bagaimana merangsang teman-teman SDM ini, kita selalu memberikan reward. Ada kadang-kadang saya suka dadakan seperti itu, memberikan reward, diberikan sepatu gratis gitu kan, sepatu Adidas, sepatu itu gitu. Kadang nggak, yang rajin siapa nih, yang tidak ngeluh, yang tidak neko-neko dapat. Kadang siapa yang bisa menjawab seperti itu. Saya suka bikin inovasi yang memang gebrakannya tidak satu pun yang tahu. Jadi kadang suka untuk 5 orang untuk kehadiran, saya bilang nanti yang menjawab salam saya dapat sepatu seperti itu kan. Itu dari pribadi ya, bukan si Ria juga. Seperti itu. Jadi saya memberikan reward terhadap teman-teman yang memang sangat
kompeten ya, sangat luar biasa melaksanakan program Pak Gubernur ini. Dan juga kepada teman-teman kadang ada yang sakit yang apa kita langsung lokir-lokiran, dan saya dibantu oleh ada dua kasih pendataan dan kasih penerimaan yang selalu menyeting si ini sakit si diganti oleh siapa, seperti itu. Tiap hari kita selalu ada malam biasanya setelah beres pelayanan, nanti biasanya malam kira-kira jam 10-an kita udah mengatur kasih pelayanan, kasih pendataan yang mengatur siapa si ini dan siapa si ini siapa gitu, seperti itu. Dilokir-lokir. Kalau ada yang sakit tolong ini nanti di bagian ini tolong bantu ke sini gitu. Alhamdulillah seperti itu. Ya. Kompak terus. Kompak terus. Dan ini menariknya adalah ketika tadi Ibu di awal berbicara tentang Ibu keliling meninjau dari loket-loket dan kemudian menyapa para wajib pajak dan wajib juga pajak, petugas. Nah, ini apa yang mendorong Ibu melakukan hal demikian, Bu? Kan walaupun memang Ibu juga ini kan sibuk nih luar biasa, tapi bisa ada sempat untuk meninjau para wajib pajak ini, Bu. Ini seperti apa, Bu? Kalau saya memang saya biasakan karena saya berasal ya begini gitu Mas ya. Selalu jam 7 pagi saya nyampe ke kantor, saya pasti stay di sana, saya di lapangan, saya sapa dulu wajib pajak, adakah keluhannya, ada apanya gitu kan. Kalau misal kebetulan pas hari Jumat ya saya siapkan kan untuk sarapannya dan minumnya. Kemudian alhamdulillah WP-WP yang memang ketemu saya itu sangat antusias ya, artinya bahwa mengucapkan terima kasih, saya sampaikan bahwa ini titipannya Pak Gubernur gitu kan. Ini sarapan ini titipannya Pak Gubernur, seperti itu. Artinya kita tetap apapun itu kita tetap harus menjaga nama pimpinan kan. Karena apalagi beliau kan luar biasa sudah memberikan kebijakan kepada masyarakat. Kemudian saya jam 9 saya naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2, lantai 1 saya sapa. Apabila ada WP yang sedang duduk, kakek-kakek atau apa, yang duduk di bawah, saya tanya, Bapak kenapa? Seperti itu. Iya Bu, saya pusing atau apa, saya antarkan, nanti saya bawa ke, ada klinik juga, ada petugas kesehatan juga yang biasanya dari RSUB ya, biasanya bisa standby situ, nanti disampaikan, oh Bapak pusing, saya antarkan. Kemudian setelah beres nanti ada yang lansia, saya minta petugas nanti tolong didampingi sampai selesai, ada ibu hamil atau apa, saya sampaikan. Artinya saya tidak henti-hentinya memberikan layanan khusus seperti itu ya, karena kalau kita bekerja hanya melihat kepada tupoksi memang tidak akan ada. Dalam rincian tupoksi tidak akan ada seperti itu rincian. Tapi kita bicara lagi kepada hati ya. Apabila saya suka melihat diri saya sendiri, apabila saya menjadi orang itu. Seperti itu. Okay. Karena kalau saya melihat orang itu akan merasakan pegelnya, capeknya, hausnya, kan seperti itu kan. Kalau misalnya kalau nggak pakai hati kan kita tidak akan mencintai. Ini amanah dari Allah kan yang memang harus benar-benar kita syukuri kan. Ya mensyukurinya seperti apa? Ya mencintailah pekerjaanmu kan, seperti itu kan. Okay, ini adalah kesempatan kamu untuk mencari manfaat, seperti itu kan. Terus nanti kalau misalnya pada saat saya lantai 2 saya sapa, ada anak-anak kecil juga. Kadang ya seperti itu ya, anak-anak kecil karena saya suka anak kecil kan gitu kan. Pasti saya sapa, pasti saya, Dek sini takut jatuh, saya antarkan ke tempat bermainnya dia, seperti itu. Tapi saya tidak melihat bahwa saya siapa, tapi saya melihat saya adalah hamba Allah. Hamba Allah yang harus menjalankan amanah yang memang diberikan oleh pimpinan, seperti itu. Oke baik Bu, berarti memang ini Samsat Serang ini untuk memberikan pelayanan bukan hanya dari pelayanan untuk pajak saja, pembayaran dan lain-lain, tapi juga dari segi kemanusiaan ya Bu ya. Iya, betul. Jadi memang untuk memberikan kenyamanan, itu mungkin betul. salah satu upaya juga ya Bu ya? Utamanya seperti itu. Oke baik. Ibu, untuk Ibu sendiri ini bagaimana Samsat mengedukasi wajib pajak yang telah melunasi tunggakan melalui program pemutihan agar mereka tidak kembali menunggak pajak? Untuk mengedukasi kepada WP yang sudah melunasi, yang bukan yang sudah melunasi, yang sudah tidak punya lagi tunggakan, saya selalu ingatkan, Pak, Bu, jangan jadi lalai gitu kan, jangan jadi lalai. Saya ajak komunikasi baik-baik bahwa jangan menjadi akhirnya
ketunggakan kemarin diulang lagi karena belum tentu ada program seperti ini lagi kan saya bilang. Tapi satu sisi pada saat saya memberikan pasti saya memberikan reward kepada wajib pajak yang memang yang tidak punya tunggakan yang taat pajak. Seperti yang sudah kita siapkan, insya Allah di tanggal 16 ini kita akan memberikan kepada 30 WP. Reward yang sudah ada namanya bahwa mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan mereka yang hadir yang melihat di catatan di data kami yang hadir dari jam 3 subuh, dari jam 4 subuh itu akan kita berikan reward walaupun tidak seberapa pemberian kita, tapi setidaknya kita memberikan ucapan terima kasih, memberikan perhatian bahwa sudah mendukung program Pak Gubernur ya dengan Kepgub 286 ini. Oke, baik. Jadi memang bentuk perhatiannya walaupun mungkin tidak seberapa atau kecil gitu, namun ya mungkin masyarakat juga perlu ada seperti itu kali ya Bu ya, untuk kenyamanan juga balik lagi. Baik Ibu, untuk kemarin kan memang ini sempat membludak, kemudian juga kata Ibu waktu itu ada yang sampai ini lautan seperti lautan manusia. Nah, itu bagaimana Bu waktu di lapangan itu para pelayan petugas untuk melayani masyarakat itu, sedangkan itu membludak sekali kan pasti bingung juga nih. Seperti apa Bu? Waktu pada saat implementasi Kepgub 170 memang Samsat Serang ini udah seperti lautan lautan manusia yang sedang memburu untuk membayar pajak gitu kan. Pada saat itu memang petugas luar biasa, SDM kami ini luar biasanya mereka selalu menjaga kesehatan. Secapek apapun mereka saya ingatkan untuk terus makan. Karena utamanya pada saat di perut kan. Kalau perutnya kosong, kalau perutnya tidak terisi kan tidak akan dia bisa berdiri dan tidak akan bisa melayani kan gitu. Jadi petugas-petugas itu saya selalu support untuk diberikan vitamin gitu kan, vitamin, air minum kayak gitu kan. Kemudian diberikan kopi. Jadi loket-loket silakan bisa dilihat kayak tadi kan mereka pada ngambil kopi atau apa itu silakan, saya bebas gitu kan. Karena yang sebisanya saya berikan hal-hal yang kecil kan. Terus untuk yang lautan tadi itu karena memang WP itu membludaknya, mungkin mereka beranggapan ini kesempatan loh, gitu kan? Ini kesempatan. Padahal karena memang belum ada informasi akan perpanjangan kan, makanya dari mulai gerbang sana itu dari jam 2 malam pun udah ada, sampai ada WP yang nginep. Iya, sampai dia bawa baju, katanya saya dari jauh sampai saya cuti sampai dari manapun gitu kan. Ya Pak, moga-moga Pak Gubernur, dan akhirnya mungkin karena sering lihat foto-foto kita, mungkin foto-foto beberapa Samsat juga Pak Gubernur juga tergerak ya dengan masukan aspirasi dari masyarakat bahwa ingin perpanjangan. Alhamdulillah. Sekarang mulai landai, nggak ada lagi Samsat Serang seperti lautan manusia gitu kan. Oke, baik Ibu. Ibu tadi kita sudah bicara banyak tentang juga lonjakan dari para wajib pajak. Nah, kemudian juga tadi Ibu sempat menyinggung tentang adanya kegiatan di Samsat Serang. Nah, ini kegiatannya seperti apa, Bu? Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-80. Yang biasanya mungkin di Samsat Serang tidak pernah melibatkan wajib pajak. Untuk kesempatan tahun ini, HUT RI ini kita mengajak wajib pajak untuk ikut lomba-lomba ya. Lomba seperti lomba itu ada lomba Fashion Week. Fashion Week ini sangat unik karena dia tidak boleh menggunakan baju yang mewah seperti Fashion Week yang seperti artis-artis, bukan. Ini menggunakan daur ulang. Daur ulang, jadi yang memang tidak membebani wajib pajak. Itu untuk lomba Fashion Week, dan kemudian untuk lomba Samsat Idol. Samsat Idol ini diiringi oleh keyboard ya, oleh keyboard dan band dari Kota Tangerang kita hadirkan untuk menghibur WP. Jadi mereka sambil bayar pajak, anti bayar pajak, sambil menikmati hiburan, lagu dan makan. Dan ada makan juga gratis. Kita siapkan makanan gratis, ada kopi booth, ada mie sedap, dan kemudian yang lain-lainnya lah, insya Allah. Nggak ada rezekinya, dan mereka mengambil sepuasnya secara cuma-cuma. Itu, dan kemudian nanti ada lomba juga
untuk lomba-lomba seperti lomba-lomba rakyat ya tradisional, seperti kayak biasa. misalkan pakai balap karung pakai helm, kemudian lomba apalagi lomba estafet tepung kan gitu, itu melibatkan wifi juga. Terus kemudian ada lomba main bola pakai terong seperti itu. Oke. Lima jenis lomba ya, itu semuanya melibatkan WP, insya Oke, Allah. itu Di hari Sabtu itu insya Allah. di hari Sabtu di tanggal 16 nih, Bu, 16 ya? setelah pelayanan. Oke, baik. Dan itu memang seperti pesta rakyat seperti Ya, gitu pesta ya, Bu? rakyat, insya Allah pesta Oke. rakyat. Kita ada panggung, ada karpet, dan insya Allah semuanya terlibat. Dan itu memang melibatkan wajib pajak yang wilayah hukum di Serang, ya, Bu, Samsat ya? Serang. Samsat Serang ya. Ya, makanya harus ada syaratnya kan melampirkan ya, melampirkan syaratnya STNK di mana nanti terlihat kan oleh kita, oleh panitia, oh iya ini wajib pajak Samsat kita, artinya diprioritaskan. Kita prioritas untuk melibatkan wajib pajak yang wilayah hukum Samsat Serang aja. Dan alhamdulillah kolaborasi juga ini kegiatan pesta rakyat ini bersama dengan kepolisian, Jasa Raja dan Bank Banten yang berada di Samsat Serang. Oke, dan ini baru pertama kali atau sudah sebelumnya sudah pernah? Kalau sebelumnya sih katanya belum pernah, tapi sejak baru tahun ini diadakan seperti itu, melibatkan WP. Biasanya hanya internal aja, kegiatan internal. Jadi untuk mencetuskan motivasi juga untuk mendorong masyarakat mungkin ya, Bu, ya, untuk wajib pajak supaya kesini nih. Jadi mau lomba gitu ya, Bu, ya. Sambil bayar pajak dia sambil ikut lomba. Bayar pajak, gitu kan. baik. Baik, Ibu. Untuk tantangan terbesar nih, Bu. Apa sih, Bu, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Samsat Serang dalam mengimplementasikan program pemutihan pajak ini? Kalau tantangan besarnya sih tidak ada ya. Alhamdulillah masih bisa kita antisipasi. Masih kita selesaikan dengan komunikasi yang baik. Paling lagi-lagi kembali kepada aturan. Kadang WP yang ngotot masuk pada saat itu sementara dokumen belum siap. Salah satu contoh misalnya waktu itu ada WP yang tetap pengen dapat nomor antrian tapi dia bukan pemilik kendaraan. Makanya harus segera membawa lampiran dokumen untuk surat kuasa gitu. Nah, sementara surat kuasa kan harus ditulis tangan asli dan ditandatangani oleh pemilik kan, seperti itu. Tapi tetap kita komunikasikan baik-baik kok. Alhamdulillah mereka juga mau kerjasama WP-nya, dan tantangan yang lebih ininya lagi yang memang dirasakan harus banyak-banyak sabarnya itu ya pada saat WP teriak berebut pengen nomor paling depan gitu kan. Makanya kita butuh sekali, kenapa makanya banyak sekali di lapangan ada tali-tali itu untuk meluruskan barisan. Kan awalnya kita sudah pasang tapi dibuka karena saking membludaknya kan masyarakat. Tapi alhamdulillah sih dengan sekarang udah landai, jadi tidak perlu lagi ada kekhawatiran apa-apa. Di cek fisik itu yang paling rame ya dulu. Karena mereka merasa harusnya jalurnya semua barisnya ke belakang, tapi ada yang nyerobot dari kini, kita yang harus turun. Kita menertibkan seperti itu aja sih. Ya kadang kan masyarakat kan berbeda karakter, jadi kita harus diberikan sabar menanganinya kan seperti itu. Komunikasi yang baik aja. Apa, Bu, strategi yang dilakukan Samsat Serang ketika menghadapi seperti itu, Bu? Pada saat itu kita langsung menertibkan kembali bahwa seperti baris berbaris, saya bilang seperti baris berbaris. Jadi luruskan, ayo kendaraan luruskan seperti itu. Jadi semua pada ketawa, pada tepuk tangan gitu kan. Saya pakai mic, kadang memang harus seperti itu pendekatannya. Jangan hanya kita bicara di atas atau gimana, tapi kita turun, langsung kita turun, kita ikut merapikan. Baik saya ataupun semua staf saya juga ikut turun, kepolisian juga ikut turun merapikan. Alhamdulillah seperti itu aja sih, nggak terlalu tidak terlalu menjadi kekhawatiran yang berlebihan, masih bisa diantisipasi seperti itu. Baik, Ibu, untuk jangka panjang ini dampak jangka panjang yang diharapkan dengan adanya perpanjangan waktu dari program pemutihan pajak atau sanksi pajak yang dihapuskan dari Pemprov Banten ini, Bu. Dampak panjang yang diharapkan, pertama memang saya tadi sampaikan dampaknya ini bahwa kita akan target penerimaan PAD memang belum bisa terpenuhi secara cepat ya. Tapi dampaknya ini bahwa dengan adanya Kepgub 322 ini, kekurangan di dalam Kepgub 286 ini target penerimaan PAD yang pelan, tapi akhirnya
Alhamdulillahnya dengan Kepku 322 insya Allah akan tercapai. Karena potensi kita menarik potensi baru kan, wajib pajak masuk banyak yang melakukan mutasi dari luar masuk ke kita dan akhirnya di 2026 kemungkinan insya Allah tidak terlalu untuk target ini insya Allah tercapai ya. Karena yang tadi saya bilang yang melalui Kepku 322 diberikan kebebasan untuk melakukan mutasi. Jadi kendaraan di luar pada tarik ke sini, pada pindah ke sini kan gitu kan, kepada pindah ke Pemprov Banten ya, seperti itu. Oke, berarti memang Optimis. Optimis supaya ke depan memang ini Samsat Serang bisa capaian realisasinya luar biasa Bu ya, meningkat. Amin, amin. Oke, Ibu untuk apa namanya yang tadi setelah program pemutihan, nah ini kan pasti akan berakhir nih Bu. Nah ini inovasi yang akan dilakukan Ibu nih ke depan seperti apa di Samsat Serang Bu? Inovasinya tetap kita akan mengedepankan untuk memberikan layanan nomor antrian sebelum jam kerja ya. Artinya supaya mereka WP ini tertib masuknya, jadi tidak seperti semeraut kayak dulu, ya mereka tertib masuk dan WP yang lain pun juga merasa nyaman kan. Nomor antrian akan diberikan sebelum jam kerja, itu yang pertama. Dan kedua, kita tetap akan memberikan layanan khusus. Layanan khusus ini untuk pendampingan kepada lansia yang tadi yang disabilitas dan ibu hamil. Dan yang ketiganya insya Allah untuk sarapan di Jumat Berkahnya tetap kita lanjutkan. Seperti itu. Biar jangan sampai kehilangan WP itu mana nih Jumat Berkahnya kan gitu ya. Jadi kita insya Allah kita semampunya kita, adanya rezeki kita, karena ini memang hanya dari pribadi-pribadi, bukan dari anggaran apapun ya. Oke, baik. Memang ini pure dari Ibu langsung ya Bu, secara bersama, pribadi. bersama teman-teman. Ini pure memang dari pribadi masing-masing ya Bu ya, untuk membantu masyarakat mungkin begitu untuk merasa nyaman ya. Ibu untuk platform khusus ini kan mungkin tadi ada apa namanya untuk keluhan atau ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan program pemutihan ini bagaimana nih Samsat menindaklanjuti itu Bu? Kalau platform khusus kita udah ada loket pengaduan ya di lantai 1 itu secara offline-nya ya. Tapi apabila masyarakat wajib pajak ini ingin mengadukan keluhan ataupun apapun tentang layanan di Samsat Serang, itu bisa disampaikan juga melalui website kita. Ada Bapenda Prop Banten ya Go ID dan info Samsat Serang, itu yang bisa disampaikan. Dan bahkan disampaikan juga melalui loket informasi di kita apa yang bisa ditanyakan, dan insya Allah itu ada apa akan diberikan solusinya seperti apa. Dan alhamdulillah sih loket pengaduan pun juga tidak banyak orang ya, tidak banyak WP, karena mereka mungkin pada saat mereka antri langsung menanyakan, Bu bagaimana ini Bu, langsung kita komunikasikan dan alhamdulillah semuanya lancar. Oke, baik Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu ini terakhir untuk apa dalam rangka pemutihan pajak dan juga memang untuk Samsat ke depan seperti apa Bu? Ada imbauan juga mungkin? Ya, kepada masyarakat, kepada wajib pajak khususnya di wilayah hukum Samsat Serang, ayo segera datang ke Samsat Serang untuk memanfaatkan program Pak Gubernur dengan adanya Kepku 286 dan Kepku 322. Kapan lagi kalau bukan tahun ini disegerakan, karena ini manfaat yang sangat luar biasa. Dengan program Pak Gubernur ini memberikan kemudahan, membebaskan, bukan lagi mengurangi tapi membebaskan. Ayo wajib pajak datang ke Samsat Serang, insya Allah kita layani dengan 3S, sapa, senyum, dan salam. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya dan juga bincang-bincangnya, ini luar biasa, sangat menginspirasi bagi saya terutama Bu. Dan ini mudah-mudahan semoga apa yang dengan program yang pemutihan pajak yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur ini bisa dan inovasi yang dilakukan oleh Samsat Serang ini bisa sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin, amin. Oke, sukses untuk Ibu. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan kami dalam dialog khusus bersama
UPTD PPD Samsat Serang. Akhir kata, saya Konita Melina Amalia dan seluruh kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.